Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Harap kalian selalu sehat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran. Anak, perkenalkan, yaitu Wiwit Rahayu akan mengampu mapel Bahasa Indonesia kelas 9. Pada bab pertama, yaitu teks laporan percobaan, kalian sudah mempelajari di Google Classroom. Materi dan tugas sudah ada di Google Classroom, silahkan dipelajari, dan tugas-tugas yang belum dikerjakan, silahkan dikerjakan dengan baik. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu teks pidato persuasif. Kita perhatikan PowerPoint berikut ini. Ini kita akan belajar tentang teks pidato. Kalian sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, kita perhatikan. Kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian, ciri, tujuan, dan struktur pidato persuasif. Untuk lebih jelasnya lagi, tentang teks pidato, kita lihat pidato adalah suatu kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal atau informasi di depan orang banyak. Pidato memiliki beberapa tujuan seperti pertama, menyampaikan informasi, media pendidikan, tiga, memberi penerangan, keempat, mengajak, dan yang terakhir yaitu mempengaruhi. Itu adalah tujuan dari pidato. Kita lihat contohnya. Contoh dari pidato itu ada 4. Yang pertama ada pidato kenegaraan, yaitu pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat yang berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Jadi di sini pidatonya yaitu bersifat resmi dan biasanya tentang pemerintah atau kenegaraan. Yang kedua, pidato sambutan, yaitu jenis pidato yang disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukan. Yang ketiga, pidato instansi. Pidato ini bersifat memberikan penjelasan, penerangan, dan pendidikan. Ini instansi, ada instansi pendidikan, ada instansi kesehatan, instansi sosial, dan lain sebagainya. Ini khusus pada pidato instansi, itu bersifat juga resmi. Kemudian pidato ceramah. Pidato ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu secara umum di hadapan pendengar. Contohnya di sini ada keagamaan, politik, kesehatan. Ceramah, kalau kenegaraan, contohnya itu pada waktu umat muslim melaksanakan ibadah sholat Jumat, ada ceramah oleh Bapak Kiai, itu termasuk pidato ceramah. Jelas anak-anak dari seputar contoh pidato tersebut, jadi kalian sudah ada gambaran untuk mengetahui pidato yang benar. Kita lihat berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif itu memiliki sifat mempengaruhi. Pidato persuasif adalah pidato yang dibuat dan disampaikan dengan tujuan mengajak, membujuk, meyakinkan pendengar. Jadi, pidato persuasif itu bersifat mengajak, membujuk, dan meyakinkan pendengar.
Tujuan pidato persuasif yang pertama memberikan informasi. Maksudnya memberikan informasi itu memberitahu kepada orang banyak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu sebuah informasi. Kemudian meyakinkan pendengar. Jadi yang mendengarkan pidato persuasif tersebut itu merasa yakin apa yang dikatakan oleh pembicara. Kemudian menggerakkan pendengar supaya pendengar ikut melaksanakan hal-hal yang disampaikan oleh si pembicara. Ini tujuan dari pidato persuasif. Kemudian tentang metode pidato persuasif. Yang pertama ada memoriter. Memoriter di sini hafalan tanpa teks. Jadi si pembicara tidak memakai teks secara langsung menyampaikan di hadapan orang banyak. Sifat juga resmi di sini. Kemudian manuskrip, memakai naskah. Jadi si pembicara itu membawa naskah yang disampaikan kepada orang banyak atau pendengar dari awal sampai akhir naskahnya dibaca. Yang ketiga, impromptu. Impromptu di sini yaitu dadakan atau tidak resmi sifatnya, tanpa persiapan. Jadi si pembicara tiba-tiba ditunjuk dalam sebuah acara untuk menyampaikan sebuah pidato, itu namanya pidato impromptu. Kemudian ada pidato ekstemporan. Ekstemporan di sini adalah catatan kecil, poin-poin yang akan disampaikan kepada pendengar. Si pembicara itu hanya membawa catatan kecil saja, poin-poinnya apa saja yang akan disampaikan oleh pendengar. Hal-hal terpentingnya saja, jadi tidak keseluruhannya ditulis di dalam catatan kecil tersebut. Kita lanjutkan tentang struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3, itu ada pembukaan, inti, dan penutup. Dalam pembukaan itu merupakan bagian awal dalam teks pidato. Isi pidato itu dari pidato yang akan disampaikan. Itu namanya isi dari pidato, apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Dan penutup itu bagian akhir dalam teks pidato. Agar lebih jelasnya lagi, kita lihat dari yang pertama, yaitu pembukaan. Bagian awal dalam teks pidato itu yang pertama salam pembuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam sejahtera bagi kita semua, atau juga selamat pagi, itu adalah salam pembuka. Yang kedua, ucapan penghormatan atau sapaan hormat. Contohnya, yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Adi Mulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Adi Mulyo, dan teman-teman kami yang kami sayangi dan kami banggakan. Nah, ini adalah sapaan hormat. Supaya kalian lebih mengetahui sapaan hormat, ini ada yang terhormat, itu disampaikan kepada jabatan yang paling tinggi. Baru jabatan bawahnya itu yang kami hormati. Hanya ditujukan kepada orang yang paling tinggi dalam pidato tersebut. Kemudian ucapan syukur dan terima kasih. Contohnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, hingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Ucapan syukur. Terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pada hari ini. Itu dalam pembukaan itu harus ada ucapan terima kasih, karena sudah menghadiri acara tersebut.
Ya, itu dari isi dari pembukaan. Selanjutnya yang kedua, isi pidato. Merupakan bagian penting karena dalam isi pidato ini mengandung inti dari suatu yang ingin disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini pembicara membicarakan secara detail dan jelas mengenai apa yang akan disampaikan kepada pendengar. Itu dalam isi. Pada isi tersebut adalah termasuk tema yang ada dalam pidato tersebut adanya di isi pidato. Selanjutnya yang ketiga, penutup, yaitu berisi hal-hal sebagai berikut. Setelah ada isi, kemudian penutup. Yang pertama, simpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Apa yang dijelaskan dalam isi tersebut, kemudian kita simpulkan oleh si pembicara. Menyampaikan kesimpulannya yang dibicarakan oleh si pembicara apa. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dalam berkata atau menyinggung perasaan. Ada penutupnya itu permintaan maaf pada pendengar kalau ada kata-kata yang menyinggung atau rasa tidak tepat. Contohnya, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang nah, itu tutup. Tadi di pembuka itu menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau di penutup menyampaikan ucapan permintaan maaf. Jelas ya anak-anak tentang struktur laporan percobaan. Nah, di sini ada salam penutup. Kalian pasti tahu lah salam penutup, yaitu contohnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau juga selamat pagi dan lain sebagainya. Jelas ya anak-anak tentang struktur teks pidato persuasif. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan pada bab yang kedua tentang teks pidato persuasif pertemuan pertama. Siswa-siswa yang masih kesulitan dalam pembelajaran ini, kita membuka Google Classroom. Itu sudah menge-share ada materi tentang teks pidato. Bu Guru pesan, silahkan mengerjakan dengan baik tugas-tugas yang Ibu berikan dan materi yang kalian belum ketahui, silahkan boleh bertanya ke Bapak Ibu Guru. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.